Halo, kembali lagi bersama kami kelompok 1 dari TIKC. Adapun anggotanya yaitu Ella, Katie, dan saya sendiri Amelia. Kali ini kami akan membawakan materi tentang Material Science and Engineering. Yang pertama ada sejarah bahan. Ilmu material telah membentuk perkembangan peradaban sejak awal umat manusia. Sejarawan menganggap material sebagai aspek penting dari peradaban, sehingga seluruh periode waktu ditentukan oleh material utama yang digunakan. Sebagian besar sejarah mencatat kontrol material telah melalui ahli kimia atau cara empiris yang terbaik. Studi dan pengembangan kimia dan fisika membantu studi material. Apa itu teknik? Apa itu teknik material? Teknik material adalah sebuah disiplin ilmu teknik yang mempelajari hubungan antara struktur material serta sifatnya, termasuk fisika terapan, teknik kimia, mesin, sipil, dan lain-lain. Mengapa kita harus mempelajari ilmu dan teknik material? Banyak ilmuwan atau insinyur, baik itu mekanik sipil, kimia, elektronika, akan dihadapkan pada masalah desain yang melibatkan material. Masalah material yang sering terjadi adalah salah dalam memilih bahan yang tepat. Keputusan akhir dalam memilih bahan biasanya berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, kondisi dalam layanan. Yang kedua, setiap perubahan sifat material tersebut. Yang ketiga, pertimbangan ekonomi bahan yang ingin digunakan. Selanjutnya ada klasifikasi bahan. Yang pertama, logam. Logam adalah kombinasi dari unsur-unsur logam seperti besi, aluminium, tembaga, titanium, emas, dan nikel. Seringkali juga dengan unsur-unsur non-logam seperti karbon, nitrogen, dan oksigen dalam jumlah yang relatif kecil. Sifatnya kaku, ulet, mudah dibentuk, dan bersifat pengantar panas yang baik. Yang kedua ada keramik, merupakan gabungan antara logam dan unsur non-logam. Yang paling sering kita temui yaitu oksida nitrida dan karbida. Contoh keramik yang umum misalnya aluminium oksida, silikon dioksida, silikon karbida, dan Polimer termasuk dalam jenis plastik dan karet. Kebanyakan dari polimer adalah gabungan kimia yang terdiri dari karbon, hidrokarbon, dan non-logam. Polimer memiliki struktur molekul yang sangat besar seperti rantai dan juga memiliki tulang punggung atom karbon. Sifatnya kerapatan rendah, menghantar panas listrik yang buruk, dan mudah dibentuk. Contoh polietilen, nilon, polivinil klorida, polikarbonat, dan karet silikon. Komposit merupakan gabungan dari dua bahan logam keramik atau polimer atau lebih yang masing-masing mempunyai sifat tetap. Salah satu komposit yang paling umum dikenal adalah fiberglass, yang merupakan serat kaca kecil yang tertanam dalam bahan polimer. Fiberglass bersifat relatif kaku, kuat, fleksibel, dan memiliki kepadatan rendah. Kebutuhan materi lanjutan telah semikonduktor, biomaterial, bahan cerdas, dan nanomaterial. Semikonduktor memiliki sifat listrik yang berada di antara konduktor listrik yaitu logam dan paduan logam, dan isolator yaitu keramik dan polimer. Lebih jauh lagi, karakteristik listrik dari bahan-bahan ini sangat sensitif terhadap keberadaan konsentrasi atom impuls yang sangat kecil. Semikonduktor telah memungkinkan munculnya sirkuit terintegrasi yang telah merevolusi industri elektronik dan komputer secara total, atau belum lagi kehidupan kita selama 3 dekade terakhir. Biomaterial digunakan dalam komponen yang ditanamkan ke dalam tubuh manusia untuk menggantikan bagian tubuh yang sehat atau yang rusak. Bahan-bahan ini tidak boleh menghasilkan zat beracun dan harus kompatibel dengan jaringan tubuh, atau yaitu tidak boleh menyebabkan reaksi biologis yang merugikan. Semua bahan-bahan sebelumnya dapat digunakan sebagai biomaterial. Bahan cerdas. Kata sifat pintar menyeratkan bahwa bahan-bahan ini mampu merasakan perubahan di lingkungannya dan kemudian menanggapi perubahan ini dengan cara yang telah ditentukan, sifat yang juga ditemukan pada organisme hidup. Komponen bahan pintar termasuk beberapa jenis sensor dan aktuator. Satu kelas material baru yang memiliki sifat menarik dan janji teknologi luar biasa adalah nanomaterial. Nanomaterial dapat berupa salah satu dari 4 tipe dasar logam, keramik, polimer, dan komposit. Akan tetapi tidak sama seperti bahan-bahan lain, bahan-bahan tersebut tidak dapat dibedakan berdasarkan sifat kimianya, melainkan berdasarkan ukurannya.
Terlepas dari kemajuan luar biasa yang telah dicapai dalam disiplin ilmu dan teknik material dalam beberapa tahun terakhir, tantangan teknologi masih tetap ada, termasuk pengembangan bahan yang bahkan lebih canggih dan terspesialisasi, serta pertimbangan dampak lingkungan dari produksi bahan. Material baru masih perlu dikembangkan agar sel bahan bakar lebih efisien dan juga katalis yang lebih baik untuk digunakan dalam produksi hidrogen. Ilmu dan teknik material melibatkan 4 komponen yang saling terkait, yaitu pemrosesan, struktur, properti, dan kinerja performance. Sekian penjelasan dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.